Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Panel 1 dengan membawakan tema yaitu lanskap agrowisata pedesaan berbasis Eco Village di Desa Ketap, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, dengan anggotanya yaitu Anissa Fatia Rizky, Nuriska, saya sendiri Putri Siti Sodari, Aulia Fatia Rahman, dan Muhammad Inal Mahaputra Arifin. Bisa di next. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Nah, secara umum setiap daerah di Indonesia berusaha untuk mengembangkan seoptimal mungkin potensinya yang salah satunya adalah sektor pariwisata. Salah satu sumber daya wisata yang sangat potensial adalah wisata berbasis pada sumber daya alam termasuk lanskap, pedesaan, dan pertanian yang memiliki kekayaan dan keragaman yang tinggi dalam berbagai bentukan serta adat dan budaya lokal yang menyertainya. Salah satu daerah yang sedang mengembangkan sektor pariwisatanya adalah Desa Ketep. Desa yang berada di Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang ini merupakan salah satu bagian dari agropolitan Merapi Merbabu yang telah berkembang menjadi kawasan wisata yang populer. Objek utamanya adalah fenomena keunikan yang dimiliki oleh Gunung Merapi dan Merbabu. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala dalam mengembangkan kawasan ini. Maka dari itu, rekayasa wilayah perencanaan tapak mungkin salah satu cara untuk mengembangkan potensi kawasan Desa Ketep. Baik, landasan teori ada tata hijau yang dibagi menjadi tata hijau konservasi, penyangga, dan juga pereduh, juga budidaya. Kemudian, perkerasan adalah jalan, merupakan lapisan perkerasan di antara tanah dan juga roda kendaraan. Kemudian, sirkulasi adalah penghubung vital yang menghubungkan berbagai kegiatan dalam penggunaan suatu lahan. Di suatu area dalam bangunan mempertimbangkan aspek fungsional, ekonomis, keluasan, dan kenyamanan. Balik pada isu yang pertama yaitu tentang pembagian ruang, di mana pembagian ruang ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ruang agrowisata, ditampilkan objek dan atraksi wisata yang ada. Nah, ruangan ini dibagi beberapa ruangan yang didasari dengan potensi utama yang dimiliki dengan dapat dijual kepada pengunjung. Nah, ruangan tersebut juga diantaranya yaitu taman hias kedua, ruang sayuran, ruang teknologi pertanian, dan ruang peternakan. Nah, untuk bagian ruang yang kedua yaitu ruang penunjang agrowisata. Yang pertama ini ada ruang penerimaan, yaitu area yang jauh di sebelah barat dan aktivitasnya ini aktivitas yang pasif, dan aktivitas tersebut itu dapat mengamati dan mengakses informasi tapak sehingga pengunjung itu dapat mendapatkan identitas dan kesan tapak. Bisa di next. Bagian yang kedua ini ruang pelayanan, yaitu dikembangkan pada ruangan ini antara lain aktivitas aktif yang diantaranya itu mengakses informasi, berbelanja, membeli tiket, parkiran kendaraan, makan dan minum, nyewa kendaraan khusus, istirahat maupun ibadah. Dan yang ketiga ini ruangan masyarakat, di mana pola ini dibangun untuk masyarakat yang unik sehingga didapatkan sebagai objek yang atraksi wisata pula dalam kaitannya dengan agrowisata yang dapat dikembangkan. Bisa di next. Nah, ini untuk pembagian ruang yang terakhir, yaitu yang ketiga, ruang non-agrowisata dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, ruang penyangga. Ruang penyangga ini berfungsi sebagai pemisah antara agrowisata dengan ruang konservasi. Nah, bagian yang kedua ini ada ruang konservasinya, di mana fungsi utama dari ruangan ini yaitu sebagai pelindung tanah dan air yang ada pada tapak. Sehingga aktivitas yang ada hanyalah aktivitas pasif yang terbatas untuk memastikan daerah tersebut aman dari lingkungan luar. Nah, ini peta pembagian dari ruang agrowisata dari Desa Ketep tersebut. Di mana kita bisa lihat dari keterangan warnanya ada orange, ada kuning, biru, ada biru dongker, biru laut, serta ada abu-abu dengan keterangan di warna sampingnya masing-masing. Bisa di next. Nah, ini bagian isu yang kedua yaitu tentang penentuan fasilitas dan utilitas, di mana fasilitas ini dikembangkan sesuai kebutuhan fungsinya, dan fasilitas yang ada pada desa tersebut bersifat fungsional dan bersifat tradisional sehingga mudah untuk dilakukan pemeliharaan. Seperti teman-teman bisa lihat dari gambar ya, itu ada tanaman-tanaman yang memanjang di sekitar area yang sudah disediakan. Terus ada beberapa masyarakat juga yang sedang menanam untuk tumbuhan yang sedang ditanam untuk desa tersebut, dan ini ada beberapa juga untuk kesenian yang didapatkan dari hasil pertaniannya, begitu. Bisa di next. Selanjutnya yaitu isu ketiga, yaitu drainase di Desa Ketep. Nah, drainase di Desa Ketep terbagi menjadi 2, yaitu alami dan buatan. Secara umum, kondisi drainase pada tapak bervariasi. Drainase alami pada tapak seperti sungai dan saluran alami relatif baik. Hal itu dikarenakan keberadaan pepohonan yang berfungsi sebagai pelindung badan air masih terpelihara. Sedangkan kondisi drainase buatan terlihat kurang baik, terutama pada daerah permukiman. Kondisi demikian karena masyarakat pedesaan belum memiliki perencanaan dalam mengatur saluran air mereka sehingga mengalirkan limbah rumah tangganya ke dalam parit-parit yang ada di depan rumah atau belakang rumah mereka, bahkan ke dalam jurang yang ada. Dan berikut ada gambar hidrologi pada tapak, yang gambar A merupakan kondisi mata air pada tapak, yang sedangkan yang B pipa-pipa penyaluran air bersih. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu alternatif untuk mengatasi masalah pencemaran oleh air limbah rumah tangga adalah dengan cara mengolah air limbah rumah tangga tersebut secara individual atau on-site treatment atau semi komunal dengan sistem kombinasi biofilter anaerob dan aerob sebelum dibuang ke saluran umum. Proses pengolahan air limbah rumah tangga dengan biofilter anaerob ini merupakan pengembangan dari proses biofilter anaerob dengan proses aerasi. Kontak pengolahan air limbah dengan proses biofilter anaerob terdiri dari beberapa bagian, yakni pengendap awal biofilter anaerob atau anoksik, lalu biofilter aerob pengendap air, dan jika perlu dilengkapi dengan bak kontraktor klor.
Nah, sistem biofilter anaerob ini sangat sederhana. Operasinya mudah dan tanpa memakai bahan kimia serta sedikit membutuhkan energi. Proses ini cocok digunakan untuk mengolah air limbah rumah tangga dengan kapasitas yang tidak terlalu besar. Dengan kombinasi proses anaerob-aerob, efisiensi penghilangan senyawa fosfor menjadi lebih besar bila dibandingkan dengan proses anaerob atau proses aerob saja. Dan itu adalah gambar proses kombinasi biofilter anaerob dan aerob. Kemudian, konsep tata hijau direncanakan dengan dasar untuk melindungi tanah dan air, kemudian melestarikan tanah dan lainnya yang bisa dilihat bahwa di sini elemen yang mengisi kawasan berikut yang paling diprioritaskan memiliki spesifikasi pengislahan produktif, mengikat tanah, jenis akar memperkuat struktur tanah, nilai orologis, nilai estetika, ciri lokal, spirit of place, merapi merbabu. Kemudian di sini ada taman yang mengisi tanaman yang mengisi kawasan, yaitu rumput gajah di sebelah kiri. Ini dengan beberapa manfaat di sebelah kanannya, termasuk menahan laju erosi dan lainnya. Kemudian di sini ada bambu, menahan laju erosi juga dan sebagainya. Di sebelah kiri ada sengon laut, ini untuk mengikat tanah juga dan lainnya. Kemudian di sini ada juga tanaman pada tepian jalan direkomendasikan tanaman damar atau gadis damar secara arsitektur poliritmis dan jalan-jalan busuk di taman merupakan bunga-bunga dan kebun warna. Baik, selanjutnya itu ada isu mengenai sistem pergerasan dan jalur sirkulasi. Nah, berikut adalah peta jalur sirkulasi dan pengaplikasian pergerasan. Jadi di sini terdapat pembagian ruang dari sistem agrowisata desa Ketep ini. Yang pertama ada bagian hijau ini sebagai ruang penyangga, lalu ada bagian hijau tua sebagai ruang agrowisata, lalu terdapat 4 ruang atraksi, 4 ruang penunjang agrowisata, dan ini merupakan ruang agrowisata, di mana tiap-tiap ruang ini dihubungkan dengan jalur sirkulasi primer dan sekunder. Untuk jalur sirkulasi primer itu ditunjukkan pada garis lurus berwarna kuning, sedangkan jalur sirkulasi sekunder itu ditunjukkan dengan garis oranye putus-putus. Lalu untuk penerapan pengaplikasian pergerasan untuk masing-masing jalur sirkulasi ini sendiri, yang pertama itu ada jalur sirkulasi primer, itu akan menggunakan pergerasan aspal. Dikarenakan jalur sirkulasi primer ini itu akan dilintasi oleh kendaraan dan mobil, motor dan sebagainya. Lalu untuk sirkulasi pada jalur sekunder itu menggunakan batu dan juga konblok. Penggunaan batu dan konblok ini berdasarkan pada penggunaan sirkulasi sekunder ini sebagai penghubung untuk para pedestrian seperti itu. Lalu semua ruangan yang ada di agrowisata desa Ketep ini dibuat saling menyambung agar memudahkan mobilitas bagi para wisatawan dan juga para warga sekitar. Lalu jalur sirkulasi ini dibangun dengan memperhatikan fungsi dan efisiensi sehingga kemudian dapat memperoleh keuntungan baik secara ekonomi maupun fungsi. Menurut Lowry 1996 dan Hapsari 2008. Lalu untuk mendapatkan hal tersebut maka konsep sirkulasi yang diangkat itu dengan memanfaatkan jalan yang sudah ada atau jalan existing yang ada pada tapak dan disertai penambahan dan perbaikan rute sirkulasi apabila dibutuhkan. Hal ini dimaksudkan agar pengunjung dapat menikmati kunjungannya tanpa menghilangkan interaksi dengan masyarakat sekitar. Lalu untuk jalur sirkulasi pada kawasan agrowisata desa Ketep ini sendiri itu terbagi atas 2 jalur. Yang pertama itu ada jalur sirkulasi wisata, itu terbagi atas jalur primer dan sekunder, serta jalur sirkulasi masyarakat yang fungsinya adalah untuk menghubungkan masyarakat itu sendiri dengan kawasan agrowisata dan mereka memiliki sense of belonging terhadap kawasan agrowisata ini sendiri. Selanjutnya, elemen pergerasan pada tapak dipakai untuk jalur sirkulasi seperti jalur kendaraan ataupun jalur jalan kaki dan jalan tapak. Elemen material yang umumnya digunakan pada jalur pedestrian adalah paving atau beton, konblok, bata atau batu. Lalu pada sistem sirkulasi desa Ketep ini sendiri, opsi material pergerasan yang dapat digunakan adalah batu dan konblok seperti yang telah dijelaskan pada peta jalur sirkulasi sebelumnya. Pergerasan aspal dan beton cor memberi kesan cepat dan pergerakan yang tidak terhalangi, sehingga permukaan kerikil memberi kesan lambat. Pergerasan jenis ini akan digunakan pada jalur primer, di mana kendaraan melintas dan membutuhkan kekuatan yang lebih daripada jalur sekunder yang hanya dilalui oleh kendaraan kecil dan juga para pedestrian. Next. Baik, isu yang selanjutnya isu 6, yaitu mengenai retaining wall. Retaining wall merupakan struktur dinding yang dibuat untuk menahan erosi atau pergerakan pada tanah miring. Dinding penahan tanah merupakan suatu konstruksi dinding yang digunakan untuk menahan tanah agar tidak luntur. Oke, bisa di next. Nah, manfaat dari retaining wall adalah untuk menyokong tanah lepas atau tanah alami yang kurang stabil, mencegah tanah dari bahaya longsoran, menahan longsoran karena beban air hujan, berat tanah dan daya tekan dari atas, menahan pergerakan tanah sehingga struktur bangunan lebih stabil, mencegah resiko kelongsoran untuk area di bawah lereng. Oke, bisa di next. Nah, di sini ada beberapa contoh penerapan retaining wall. Yang pertama adalah penerapan untuk membuat jalan atau rel, yang kedua untuk peninggian jalan atau rel, yang ketiga untuk penurunan jalan atau rel, selanjutnya ada kanal untuk footwall, bridge abutment, dinding penahan di sekitar bangunan, penyimpanan bahan dan butiran. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya di desa Ketep retaining wall dapat diterapkan di berbagai aspek. Nah, di sini saya beri 2 contoh. Yang pertama ada akses jalan dengan menggunakan metode A. Metode A-nya itu dengan dinding penahan tipe gravitasi. Bisa dilihat gambarnya di sebelah kanan. Yang kedua, sama menggunakan metode A juga untuk pertanian dan vegetasi. Bisa dilihat gambar yang di bawah. Baik, selanjutnya isu ketujuh yaitu analisis potensi desa Ketep. Nah, potensi yang dimiliki oleh desa Ketep antara lain yaitu letak tapak sangat strategis karena berada di antara 2 gunung sehingga tanah di sana relatif subur. Lalu yang kedua ada terdapat lebih dari 1 akses masuk ke dalam tapak. Lalu ada kondisi iklim di dalam tapak yang telah berada pada kondisi yang nyaman. Lalu selanjutnya ada tanah andesol dan insectisol yang berada pada tapak merupakan tanah yang subur sehingga cocok untuk area budidaya. Lalu ada area pemukiman pada tapak berdekatan dengan kebun dan tegalan yang merupakan potensi untuk pengembangan aktivitas wisata berbasis pada budidaya dan kehidupan masyarakat setempat. Lalu beberapa hewan ternak berpotensi untuk dikembangkan sebagai objek dan atraksi wisata dari agrowisata. Lalu aktivitas pertanian yang dipadukan dengan keindahan gunung merapi dan merbabu. Lalu yang terakhir ada terdapat lebih dari 1 tempat pariwisata di sekitar tapak. Nah, berdasarkan analisis potensi desa Ketep, dapat disimpulkan bahwa kawasan tersebut memiliki potensi dalam bidang agrowisata yang sangat besar. Berikut adalah analisis kendala. Pertama, berikut adalah analisis kendala. Pertama, penggunaan jalur yang sama antara masyarakat dan wisatawan pada akses masuk. Kemudian pedestrian yang belum beraspal dan juga sempit. Kemudian desa langsung bersentuhan dari pemukiman. Tidak ada pohon pelindung. Tidak ada pohon pelindung. Kemudian kurangnya fasilitas pendukung baik jalan utama maupun jalan desa. Berdasarkan hasil analisis potensi dan kendala, lanskap di desa Ketep, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang merupakan suatu kawasan contoh untuk melakukan percobaan terpadu dengan memaksimalkan berbagai aspek dengan sebagian peluang yang ada. Dari hasil analisis kami, kawasan ini dapat dikembangkan menjadi agrowisata, pedesaan yang berbasis eco-village dengan penerapan berbagai unsur pendukung seperti drainase infrastruktur, green design, perkerasan dan sirkulasi, dan penerapan retaining wall. Pembagian ruang pada kawasan desa Ketep dibagi menjadi 3 ruang berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah ruang agrowisata untuk fasilitas dan atraksi wisata, ruang penunjang sebagai ruang penerimaan, pelayanan serta ruang masyarakat, dan yang terakhir ruang non agrowisata sebagai penyangga dan pusat konservasi.
Baik, ini adalah referensi yang kami gunakan untuk menjadikan paper ini dan cukup sekian dari kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.